Pertemuan rahasia 3 Kapolda diungkap Irma Huta Barat. Strategi selamatkan Putri Chandrawati terungkap. Apapun yang sedang dilindungi oleh kepolisian, apakah itu Sambo, keluarganya, lalu juga institusi gelap yang sedang ramai dibicarakan, atau bisnis sebesar apapun yang mungkin melibatkan banyak orang, apapun yang kalian lindungi, itu harus diingat ada satu nyawa yang sudah melayang, dan tidak ada uang sebesar apapun di muka bumi ini yang bisa menggantikan nyawa seorang Joshua Huta Barat ataupun nyawa-nyawa lain yang dihilangkan. Saya cuma mau pesan bahwa kita ini tidak hidup selamanya. Satu saat saya juga akan mati. Apa yang akan menjamin anak cucu saya bisa hidup dengan nyaman dan aman di negara demokrasi ini? Saya mengajari orang untuk tidak takut kepada polisi. Yang sekarang dilakukan ini adalah penghancuran dari nama baik institusi. Hancurnya harkat dan martabat kepolisian hanya karena segerombolan orang-orang yang tetap ingin melindungi Sambo. Oh, ini pembunuhan terencana. Habis itu memberi gratifikasi atau suap, kemudian membuat obstruction of justice, kemudian menyebar hoax atau menyebarkan berita bohong. Kok nggak ditahan-tahan? Nah, inilah persekongkolan Komisi 3 dengan Polri. Ini yang harus kita protes. Berarti Komisi 3 ini bukan wakil rakyat, tapi dia adalah wakilnya Putri Chandrawati atau Putri Sambo, kan begitu. Kapolda Metro yaitu Fadil Imron mundur dari jabatannya, ya, karena persoalan yang memalukan ini. Kalau tidak, saya akan bikin surat kepada Kapolri supaya meminta Kapolri bikin TR, perintah tembusan kepada Presiden RI, tembusan kepada Menko Polhukam supaya melakukan proses pemberhentian terhadap Kapolda Metro Fadil Imron. Kasus kematian Brigadir J di rumah EKS Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo, memang menyita mata publik. Bahkan ada beberapa jenderal polisi yang ikut terlibat dalam kasus Brigadir J tersebut. Yang terbaru, ada fakta menarik dari kasus Brigadir J yang diungkapkan oleh aktivis perempuan Irma Huta Barat. Irma Huta Barat mengungkapkan ada pertemuan 3 Kapolda yang diduga menyokong skenario Verdi Sambo pasca Brigadir J tewas dibunuh. Pertemuan itu karena Irma terjadi pada tanggal 29 Juli. Pertemuan itu, kata Irma, terjadi pada tanggal 29 Juli 2022 yang disebutnya dilaksanakan di Polda Metro Jaya. Menurutnya, pertemuan 3 jenderal itu sangat rahasia. Dalam pertemuan rahasia itu diduga membahas adanya persekongkolan usai Brigadir J tewas. Irma Huta Barat menduga sejak awal sudah ada rancangan jahat Verdi Sambo CS dalam tewasnya Brigadir J. Pada waktu awal-awal itulah yang melibatkan bukan hanya anak buahnya Verdi Sambo, tetapi rekannya dari ketiga Kapolda itu. Ucap Irma Huta Barat dari tayangan TV One News baru-baru ini. Menurut Irma Huta Barat, dugaan pertemuan 3 petinggi kepolisian itu terjadi pada tanggal 29 Juli 2022 di Polda Metro Jaya untuk memanggil LSM. Pertemuan tersebut diduga untuk keadilan gender agar memberikan asesmen kepada Putri Chandrawati, seolah-olah istri Verdi Sambo itu depresi dan PTSD. Nah, yang masih dibawa sampai sekarang pada waktu itu, waktu diundang di sana itu kan bisa diteliti, bisa ditelusuri apa yang dilakukan oleh 3 Kapolda tersebut. Terangnya, lalu mengapa meminta yang mengundang lembaga-lembaga itu, termasuk salah satunya itu adalah Sukma yang psikolognya Sri Nur Herwati, itu yang memberikan asesmen yang kemarin dibantah Reza Indragiri atau pakar psikolog forensik dan pemerhati kepolisian. Sambungnya,
Ia juga menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan skenario dan rekayasa yang masih dimainkan oleh istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Buktinya, Putri tidak ditahan, lalu skenarionya sama, rekayasa yang dari awal itu masih tetap dijalankan, jelasnya. Aktivis perempuan itu juga mengungkapkan bahwa tak ada yang bisa melihat secara utuh bagaimana besarnya peran dari para geng Ferdi Sambo. Bukan hanya secara struktur yang berada di bawah Ferdi Sambo, namun juga dirinya menyebutkan bahwa yang satu level bahkan di atasnya pun ikut terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J itu. Jadi yang selama ini luput kita mencintai kepolisian, maka kita wajib untuk membantu dan mengetahui tidak ada cara lain kecuali transparansi dan gak bisa sebagai retorika saja, Putri, tuturnya. Saat ini dugaan keterlibatan 3 Kapolda itu sudah sampai ke telinga tim khusus yang menangani kasus tewasnya Brigadir J. Saya ingin mengingatkan, kepolisian Republik Indonesia itu bukan hanya milik polisi saja, tapi milik seluruh rakyat Indonesia, ujar Irma Huta Barat. Berdasarkan curhat Bu Putri Chandrawati, peristiwa rudu paksa itu terjadi pada tanggal 7 Juli 2022. Tapi tidak detail. Hanya menyampaikan bahwa ada perilaku tanda kutip, ya, kurang ajar dari Brigadir J, tapi detailnya masih diceritakan di Jakarta, jelasnya. Lantas usai adanya peristiwa pemerkosaan tersebut, asisten rumah tangga atau ART Putri Chandrawati, Susi, menemukan majikannya itu di depan kamar mandi. Selanjutnya ART Putri Chandrawati lainnya, Kuat Ma'ruf, membantunya kembali ke kamar pribadinya. Di dalam rumah di Magelang, selain almarhum Brigadir J, Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati, katanya kemudian Putri Chandrawati menghubungi Barada Richard Eliezer atau Barada E dan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR agar segera kembali ke Magelang. Dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta, Ibu P memang tidak tahu yang mengatur perjalanan karena memang ia kemudian tidak mau ada di satu mobil dengan Brigadir J, ujarnya. Sebelumnya diketahui hasil pemeriksaan alat pendeteksi kebohongan itu, lie detector terhadap Putri Chandrawati terkesan ditutup rapat. Tanda tanya besar terkait hasil pemeriksaan istri Ferdi Sambo menggunakan lie detector menambah misteri dalam kasus Brigadir J. Sebab hingga kini hasil pemeriksaan lie detector terhadap Putri tidak diungkap ke publik. Putri menjalani uji kebohongan pada tanggal 6 September lalu. Dia diperiksa dengan menggunakan lie detector di Pusat Laboratorium Forensik Polri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Itu kewenangan penyidik. Karena hasil poligraf pro justisia untuk kepentingan penyidik, silahkan tanyakan ke penyidik, kata Dedi. Tersangka pembunuhan Brigadir J itu tidak sendiri, asisten rumah tangganya, ART, yang bernama Susi juga ikut menjalani tes kebohongan. Sebelum Putri, 3 tersangka lainnya juga telah menjalani uji kebohongan dengan lie detector. Mereka adalah Barada E atau Richard Eliezer, Bribka RR atau Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf dan atau Om Kuat. Sementara Ferdi Sambo baru diperiksa pada Kamis, tanggal 9 September kemarin. Hasil lie detector Barada E, Bribka Riki dan Kuat Ma'ruf. Polri pun kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan dengan lie detector tersebut. Hasilnya, Barada Richard Eliezer, Bribka RR alias Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf dinyatakan jujur dalam menjalani pemeriksaan. Barusan saya dapat hasil sementara uji poligraf terhadap RE, RR, dan KF. Hasilnya no deception etiquette alias jujur, kata Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Andirian, dikutip dari PMJ News pada Selasa 6 September 2022. Alasan hasil lie detector Putri tak diungkap. Namun hasil pemeriksaan terhadap Putri dan Susi tidak disampaikan. Sehari kemudian, Polri mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan dengan lie detector terhadap Putri dan Susi serupa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pernyataan tersebut.
Untuk hasil detektor atau poligraf yang sudah dilakukan kemarin terhadap saudari PJ dan juga saudari S sama, kata dia. Hasil poligraf setelah saya berkomunikasi dengan puslapor dan juga operator poligraf bahwa hasil poligraf atau detektor itu adalah Pro Justia, kata Kadif Mas Polri Irjen Dedi Prasetyo, dikutip dari YouTube